kuasa darah Yesus yang saya dapat ketika dalam perenungan hari-hari ini, yang saya dapat ketika saya sedang duduk di meja belajar saya, yang saya dapat ketika saya sedang duduk di dalam doa-doa saya. Luar biasa kuasa darah Yesus. Darah itu masih segar dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Ya, baik. Itu sebabnya malam ini saya berikan judul kuasa darah Yesus. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal 17. Kejadian pasal 17 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14 ya. Kejadian cap cek, cap sakau, cap si. Yang upiang toy to awa kai oboi silakan. Yang bisa melihat di belakang sini koleng shooting etio lai nang pedikai tak. Kita sama-sama membacanya. Yang ada di ruangan ini saya jemput dengan hormat, kita sama-sama bangkit berdiri. Iya, orang-orang di pastori, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca pembacaan pertama kita dalam Kejadian pasal 17 ayat 13 sampai 14. Yang sudah dapat, yang dari rumah maupun di tempat ini, sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, iya. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Dalam Kejadian pasal 17 kalau kita baca di ayat-ayat pertama, ayat-ayat di awal, itu Tuhan sementara menyampaikan janjinya kepada Abraham ya. Tuhan sementara menyampaikan janjinya. Tuhan bilang begini, Abraham, le kai ceng, le kai keturunan, le kai cingcia, leu akan diberkati. Wah, ai cok hok le kai cingcia mua. Congsik kai dapat berkat eng ui tio le. Itu kata Tuhan, Abraham, aku akan memberkati. Aku akan memberkati keturunanmu. Aku akan memberkati keturunanmu. Dan semua bangsa di dunia ini lewat engkau akan diberkati. Itu kata Tuhan. Nah, tapi berkat itu ada satu tanda. Tandanya yaitu disunat. Nah, kita baca di dalam Kejadian pasal 17 ayat 13 sampai 14 tadi yang disampaikan oleh Tuhan, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi Tuhan mau bilang begini, saya akan ingat kayak perjanjian waktu ada sunat di situ. Saya akan ingat perjanjianku dengan engkau ketika ada sunat di situ. Berarti Tuhan mau bilang dengan lain kata begini, aku akan ingat perjanjianku untuk memberkati keturunanku waktu ada darah yang tercurah. Jadi yang pertama kuasa darah Yesus. Yang pertama yang saya catat di sini, saudara boleh perhatikan di depan sini. Darah adalah tanda perjanjian berkat Tuhan kepada Abraham. Katakan amin. Darah adalah tanda perjanjian berkat Tuhan kepada Abraham. Saudara, saya mau kasih pengertian sederhana. Walaupun dia adalah keturunan Abraham, tapi kalau tidak ada tanda darah, tidak ada sunat, sorry to say, Tuhan tidak bisa memberkati dia. Sampai di sini saudara mengerti? Walaupun dia itu keturunan Abraham, tapi dia tidak ada tanda darah. Alkitab katakan tadi begini, saudara. Alkitab pakai bahasa begini, saudara lihat. Orang yang tidak disunat, ya, orang yang tidak disunat katanya, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Lihat, walaupun dia keturunan Abraham, tapi tidak punya tanda darah ini, dia tidak bisa menikmati berkat itu. Nah, saya sedikit lihat di sini, saudara, ya, anak yang tidak disunat harus dilenyapkan.
Orang laki-laki yang tidak disunat, kata Tuhan kepada Abraham, harus dilenyapkan. Bahasa aslinya itu memakai kata memotong atau terputus. Sampai di sini saudara mengerti? Biarpun engkau orang percaya, tapi kalau engkau enggak memotong, hidup dalam pertobatan, enggak hidup sungguh-sungguh, enggak memutuskan hubunganmu dengan dosa, tidak ada tanda darah penebusan, engkau tidak akan bisa menikmati yang namanya berkat Abraham itu. Saya berdoa di masa-masa pandemi ini, ya, di masa-masa corona ini sedang menguasai dunia. Ingat, kita harus duduk di rumah kita, lalu mulai renungkan selama ini apa yang sudah kita buat. Kalau engkau selama ini hanya santai, nggak pernah bangun hubungan dengan Tuhan, nggak pernah baca Alkitab lagi, sudah nggak pernah ada tanda darah itu, engkau mulai ingkari perjanjian itu. Hari ini, justru lewat pandemi ini, mulai bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau kembali. Cua, wai totang, cua wai bertobat, cua kang wai cium cua, boleh wah mau biangkai. Amin. Kita harus berkata sekarang, Tuhan, tanpa engkau aku tidak sanggup. Pegang tangan aku, Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, yang saya catat di sini, darah adalah tanda perjanjian berkat Tuhan kepada Abraham. Ada pesan Tuhan di sini yang saya catat, pesan Tuhan yang tidak ada darah atau sunat harus binasa, tapi yang disunat atau ada darah tidak dilenyapkan. Pastikan engkau semua adalah anak-anak Tuhan yang ditebus oleh darah Yesus. Amin. Sehingga engkau dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Meskipun di era pandemi ini, meskipun di zaman pandemi 2020 ini yang mencekam, membuat ekonomi seluruh dunia goyah, tapi tetaplah percaya. Waktu engkau mempercayai Tuhan dan mengandalkan Tuhan, saya percaya Dia akan menyediakan rotimu, pakaian, makananmu, keperluan, kebutuhanmu. Dia akan menyediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yang kedua, kuasa darah Yesus. Kalau saudara buka dalam Keluaran pasal 4 ayat 23 sampai 26. Keluaran pasal 4 23 sampai 26. Oke. Saudara bisa lihat di depan sini. Ya. Kita sama-sama baca yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kira-kira kelihatan di handphone Ibu Susi? Kelihatan? Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Stop dulu. Ini satu perintah Tuhan kepada Musa. Ya, kita tahu di Keluaran ini di mana bangsa Israel akan dibawa Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir. Salah satu perintah Tuhan begini, Musa, le pergi Kak Firaun ho, Kak Firaun tacai Firaun, Tuhan wanang Tuhan ke wanang cok, le si bawa wanang cok ho, le kai tuai tapo kia ho, Tuhan ai tai si lo. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, suruh Musa bilang sama Firaun, Firaun, izinkan anak-anak kami, orang-orang Israel keluar dari Mesir. Kalau engkau tidak izinkan, maka Tuhan kami akan membunuh anak-anakmu yang sulung. Nah, saudara tahu? Ini ceritanya, Musa sudah dapat perintah itu, dan Musa sekarang dari gurun mau pergi ke Mesir. Untuk dari Midian, dia akan pergi ke Mesir, bertemu dengan Firaun untuk menyampaikan pesan Tuhan. Di ayat 24 kita lihat. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Wow. Saudara bisa bayangkan? Tuhan yang suruh Musa pergi untuk maksud membebaskan bangsa Israel. Ya kan? Tapi di tengah jalan waktu Musa mau pergi ke Mesir, tiba-tiba Tuhan usesiolo ada berpikiran untuk membunuh Musa. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa Musa harus dibunuh?
Kenapa Tuhan akhirnya mau membunuh Musa? Kita lihat ayat 25. Perhatikan ayat 25. Cenine Tuhan apa tuh? Mau membunuh. Ayat tai Musa cenine. Nah, ini ayat 25. Lalu Zipora di tiang. Siapa Zipora? Zipora istrinya Musa. Zipora mengambil apa? Pisau batu. Wah, tatan kuca bo eng bius tatan. Le tenjek eng bius tatan. Jadi waktu kuat baitia, ayo kuca eng batu tatan, tiok liu puasi tatan. Ya kan? Nah, Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya apa? Kulit katan anaknya. Bukan kulit tatan ya, kulit katan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Nah, perhatikan ayat 26. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Perhatikan, darah yang kedua meluputkan Musa dari murka. Artinya begini saudara, tangca Tuhan perintahkan Musa le ke kak Firaun tajai, le asi bopang Israel nang cok dari Mesir le tuai tapokia wa akan thai. Kalau engkau nggak biarkan orang Israel keluar dari Mesir, kata Tuhan suruh kepada Musa untuk ngomong sama Firaun, maka engkau punya anak sulung akan mati, ya kan? Tapi kenapa Tuhan aitaisi? Kenapa Musa di tengah perjalanan mau dibunuh oleh Tuhan? Eng ui rupanya Musa kayak kiam haboi kekwa. Musa sendiri melanggar, ya kan? Musa kaki menggitek, ada perjanjian Tuhan. Musa sendiri lupa kalau ada perjanjian yang telah dibuat antara Tuhan dengan Abraham. Tapi puji Tuhan, dalam keadaan Tuhan murka, waktu Tuhan mau membunuh Musa, Zipora dia begitu peka, dia ambil itu pisau batu, dia kerat kulit katan anaknya, lalu darah itu tercucur. Waktu darah itu tercucur, dia pukulkan itu kulit katan itu di kaki Musa. Dan Tuhan langsung ingat, oh iya ya, aku pernah berjanji, orang-orang yang punya tanda darah akan menikmati berkatku. Katakan amin. Bilang sama-sama, aku punya tanda darah itu. Sama-sama katakan yang di rumah, aku punya tanda darah itu. Haleluya. Yang di tempat ini sama-sama katakan, karena Yesus telah mati di kayu salib, curahkan darahnya. Amin. Jadi saudara-saudara, darah yang kedua, darah Yesus meluputkan Musa dari murka Allah. Berarti darah Yesus juga meluputkan kita dari murka Allah. Katakan amin. Amin. Saudara, milikilah tanda ini. Waktu Paskah tahun ini, biasanya saya agak sedih. Saya percaya seluruh hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia sedih. Jemaat Tuhan yang rindu beribadah juga sedih. Biasanya Jumat Agung seperti ini kita berkumpul, kita menyanyi bersama-sama. Tapi hari ini kita nggak bisa. Karena ada pandemi ini. Kita beribadah di rumah masing-masing. Tapi ini juga saya pelajari. Tuhan sedang mengajarkan kita bahwa rohnya kita bisa rasakan bukan hanya di gereja, tapi di rumah kita. Kita bisa menikmati rohnya. Saya percaya yang di rumah, engkau sedang menikmati roh Allah. Engkau sedang menikmati kuasa Tuhan. Engkau sementara dijamah oleh Tuhan. Engkau sedang dilawat oleh Roh Kudus. Waktu engkau membuka hatimu, maka darah itu akan menyucikan hatimu. Dan darah itu yang akan meluputkan kita dari murka Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus tolong kita supaya kita tetap ada, berlindung. Selalu setiap pagi saya selalu berdoa, Tuhan proteksi kami dengan kuasa darah-Mu. Kirim malaikat-malaikat-Mu menjaga tempat kami. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga, saudara buka dalam Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12. Ya. Keluaran pasal 12, kita sudah pernah bahas di dalam pemuridan. Kebetulan pembacaan kita hari-hari ini di kitab Keluaran.
Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai 22. Yang di rumah, yang ada di ruangan ini kita sama-sama baca. 1, 2, ya. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel, serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu, dan sembelilah anak domba Paskah. Berarti ada darah. Kalau disembelih berarti ada darah, ya kan? Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Perhatikan. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah itu masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Kita tahu ini hukuman Tuhan, tulah Tuhan kepada orang Mesir, tulah ke-10. Sebelum Tuhan menghukum orang Mesir, Tuhan sampaikan kepada Musa bagaimana cara memproteksi supaya luput dari tulah ini. Tuhan bilang begini, sembelih domba, lalu darahnya kau taruh di atas pintu. Kemudian Tuhan bilang begini, apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Artinya begini, meskipun dia orang Israel, meskipun dia tinggal di Goshen, tapi kalau nggak ada tanda darah, dia punya anak sulung pasti mati. Amin. Dia punya anak sulung pasti mati. Nah, Tuhan sampaikan di sini, celupkan dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun, perhatikan, seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Artinya begini juga, kalaupun rumahnya sudah ada darah, oke, lalu dia berani keluar rumah, hidup mati. Mati. Halo saudara. Yang ketiga, saya sampaikan begini, darah dan diam, bukan cuma darah loh saudara, darah dan diam di rumah meluputkan bangsa Israel dari pemusnah, dari tulah. Hari ini saudara, kita ini sedang ngalamin pandemi virus COVID-19, ya kan, seluruh dunia. Pemerintah sudah himbau jangan keluar rumah. Di mana-mana lockdown, lauk daun. Tapi kita di Indonesia PSBB. Ya. Kita disuruh tapi dianjurkan untuk banyak di rumah. Saudara, jangan sombong, jangan gegabah. Wah kan iman beuking lah. Wah ke kedai kopi cia beiconi lah. Jangan sombong, jangan gegabah. Tuhan sudah bilang ada tanda darah dan jangan keluar rumah. Nah, kita sekarang sedang dianjurkan seperti itu. Diam di rumah supaya supaya memutuskan rantai ini. Kadang-kala kita terlalu sombong. Betul Tuhan berkuasa, tapi Tuhan suruh pakai hikmat juga, saudara. Pemerintah adalah wakil Allah, amin. Cenghu jadi wakil Allah loh. Kalau cenghu tamai cukmeng, jumai cukmeng. Lu kayak kane cio jeni. Saya udah pakai bahasa roh ini. Ya, ini karena menyaksikan ini jemaat-jemaat orang Tionghoa. Ngapain kaki kita terlalu gatal untuk keluar? Bangsa Israel, Tuhan bilang pada waktu itu, Tuhan bilang begini, sudah disapukan itu darah pada atas dan pada kedua tiang pintu, seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya. Saudara, saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan mau sampaikan kepada saudara, taati peraturan pemerintah. Tadi saya waktu bagi-bagikan
Makalah pemuridan. Saya waktu bagi-bagikan ini anggur perjamuan, saudara, saya pakai masker. Saya keluar, saya pakai masker. Ya, pemerintah anjurkan seperti itu, lakukan. Jangan sombong, saudara. Amin. Lakukan. Setiap tula, kalau saudara pelajari dalam Alkitab, setiap tula selalu Tuhan kasih jalan keluarnya. Selalu Tuhan kasih syarat-syaratnya. Bagaimana supaya saudara terluput. Kalau hari ini pemerintah bilang diam di rumah. Engkau kalau kerja pun gak boleh berjabatan tangan. Jaga jarak. Lakukan, saudara. Jangan berpikir, wasing cuenang, boy Johnny. No, orang Israel pun. Perhatikan. Sudah ada darah. Tapi berani keluar, mati. Kita harus punya hikmat untuk hal ini. Amin. Kita harus punya hikmat untuk hal ini. Saya sampaikan kepada saudara, kita harus punya hikmat untuk hal ini. Ya. Darah dan diam di rumah. Yang ketiga, kuasa darah Yesus meluputkan bangsa Israel dari pemusnah. Jadi kalau saudara keluar rumah, salah sendiri. Kecuali leecokang. Itu sebabnya kan kita di Bintan dikasih kelonggaran. Karena tingkat yang kena belum begitu banyak. Dan kita berdoa tidak akan begitu banyak lagi. Amin. Paskah ini ketika mereka merayakan Paskah, selesai itulah itu, saudara. Amin. Saya punya iman lewat hal ini, selesai. Dan saya punya iman, kita semua akan bekerja secara normal. Walaupun saya mau beritahu, ekonomi dunia akan goyang. Tapi selalu gembala pesan, jangan takut. Makanan pakaian kita dia siapkan, dia sediakan. Amin. Haleluya. Nah, yang keempat, yang terakhir, kuasa darah Yesus. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat 19. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat 19, saudara. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Tarik itu, takutnya terlalu. Iya. Memang pendek. Sampai ya. Masih? Cek. Ada? Cek. 1. Tes. Ada suarakah? Masuk nggak? Oke, ada suara. Sudah ada suara. Oke, baik. Pasal 4, ya. Saya tadi sebenarnya mundur begini, saya ingin main keyboard mau nyanyi. Ya, tapi terlalu pendek. Ku bukan dengan barang fana, ya kan? Lagu itu. Kau membayar dosaku, gak apa-apa, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Ini bukan dengan sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau darah anak domba tadi
yang di Keluaran tadi digosok di atas pintu, lalu mereka luput dari murka. Begitu juga kita yang percaya Yesus, kita ditebus oleh darah Yesus, kita juga akan luput dari murka itu, kata Tuhan. Amin. Saya ingin kita baca Matius 26 ayat 28 sampai 29. Matius 26 ayat 28 sampai 29. Sebab inilah darahku. Ini waktu Yesus mau buat perjamuan, ya kan? Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan siapa? Kamu dengan saya, dengan kita. Di mana? Dalam kerajaan Bapakku. Saya simpulkan, kuasa darah Yesus yang keempat. Darah Yesus mengampuni dosa kita dan memberikan kehidupan yang kekal di kerajaan sorga. Katakan amin. Amin. Darah Yesus mengampuni dosa kita. Ini iman kita yang luar biasa. Oh, iman orang Kristen, orang percaya harusnya ini yang dijunjung tinggi. Darah Yesus. Waktu engkau lihat salib Kristus, waktu engkau ada di hari Paskah, di Jumat Agung, engkau ingat darahnya tercurah untuk mengampuni dosamu dan membawa engkau untuk memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin bagikan ayat ini. Sekarang timbul pertanyaan-pertanyaan yang banyak membuat kita penasaran. Ya, Roma 5 ayat 9. Kita baca. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah siapa? Darah Yesus. Kita bukan mudah-mudahan ya, kita pasti akan diselamatkan dari, haleluya, haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Nah, lihat darah Yesus katanya di sini, kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti, bukan mudah-mudahan. Ya kan? Pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah sekarang pertanyaan saya ketik, saya buat di sini satu pertanyaan. Kok pandemi ini ada pendeta dan anak-anak Tuhan yang jadi korban? Ya kan? Tadi Roma bilang kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti akan dijaga, di cover oleh darah Yesus. Kenapa pandemi ini banyak orang percaya? Kemarin saya dengar ada rekan kami, keluarganya, abangnya apa adiknya atau sepupunya kena pandemi ini, kena corona. Cepat-cepat dikuburkan tanpa diantar oleh siapapun, saudara. Karena itu peraturannya. Hari ini dia meninggal, besoknya pendetanya. Nah pertanyaan kita, kok Mazmur 91, Tuhan akan menjaga engkau. 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan, kamu hanya menonton. Kok sekarang masalahnya banyak anak-anak Tuhan dan pendeta-pendeta juga yang jadi korban? Halo, saudara mulai penasaran dengan pertanyaan ini? Mungkin saudara penasaran dengan kejadian-kejadian ini. Sebelum saya jawab, saya mau kasih satu ayat ini. Ayat yang sangat terkenal. Yohanes 3 ayat 16. Ayat hafalan biasa. Baca dulu ayat-ayat ini. Baca ayat ini. Yang di rumah maupun yang di ruangan ini kita baca. Sebelum saya jawab. Kenapa kok pendeta dan anak-anak Tuhan banyak jadi korban? Baca Yohanes 3 ayat 16. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Haleluya. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, apa? Melainkan beroleh, katakan amin. Saudara tahu ini kerinduan hati Tuhan. Ini tujuan Tuhan.
Giasolo lai cesikai si tocap jikai ikai tujuan semikai. Tujuan Tuhan mati di kayu salib ini. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan gak bilang engkau tidak akan mati, enggak. Tuhan gak bilang engkau bebas dari Tuhan, enggak. Tuhan bilang supaya engkau beroleh hidup yang kekal. Saudara, saya catat begini. Murka Allah yang sesungguhnya ialah binasa, kekal di api neraka. Itu murka Allah yang sesungguhnya. Amin. Untuk apa engkau hari ini mungkin kau punya tubuh yang sehat, tapi kalau nanti engkau mati akhirnya engkau punya tempat di neraka, untuk apa? Saya tidak katakan kalau begitu kita sakit kita kena aja ini pandemi. Nah, maksud saya bandingkan sebenarnya tujuan Tuhan datang ke dunia ini untuk membawa kita memiliki satu kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama dengan Kristus Yesus dalam kerajaan sorga. Amin. Darah Yesus menyelamatkan kita dari kebinasaan untuk memperoleh hidup kekal di dalam sorga. Amin. Ini yang paling terutama, saudara. Haleluya. Masalah mati itu rahasia Tuhan. Amin. Masalahnya bukan bagaimana cara kita meninggal dunia. Bukan. Tapi bagaimana kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Sorga atau neraka. Ikai masalah mensi cenimui nang si. Tapi setelah si keau nang kediko. Jib surga apa ke neraka? Ini yang masalah. Amin. Siapa yang menjemput? Ini masalahnya bukan siapa yang mengantar. Selalu saya bilang, lu mau diantar oleh gubernur, lu mau diantar oleh presiden pun. Tapi kalau di sana yang jemput malaikat gelap, mau dikai. Ya kan? Mungkin dalam kematian kita bisa buat 7 hari 7 malam pesta, kasih makan pelayat-pelayat, diiringi berapa puluh kilo mungkin kematianmu. Masalahnya bukan siapa yang mengantar loh, saudara, tapi siapa yang menjemput di sana. Haleluya. Saya kadang renungkan orang-orang yang gugur di pandemi ini. Mungkin mereka tidak diantar oleh keluarga mereka, tapi selagi mereka hidup di dalam Tuhan, saya percaya mereka dijemput oleh malaikat-malaikat yang penuh dengan kemuliaan. Amin. Amin, saudara. Masalah mati itu rahasia Tuhan. Saya mau saudara perhatikan ayat ini. Paulus bilang begini. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Paulus bilang begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun apa? Manusia lahiriah kami semakin merosot. Manusia lahiriah itu apa, Bu? Budaya itu manusia lahiriah itu jasmani kita, tubuh kita. Entah dia merosot karena penyakit. Artis kita Glenn Fredly tadi malam ya, 2 malam lalu meninggal. Iya kan? Entah dia merosot karena penyakit, entah dia merosot karena umur kita tua, entah dia merosot karena pandemi. Itu bukan urusan kita, saudara. Paulus bilang, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Paulus mau bilang begini, bolun wakai sing ti tiok bolun wakai sing ti juku ju bolak, tapi yang cayo jasi wakai rohani. Amin. Yang paling penting, nggak peduli manusia batini, manusia jasmani saya semakin merosot, tapi yang paling penting manusia rohani saya harus semakin dibaharui. Haleluya. Lalu Paulus bilang begini dalam ayat yang ke-17, sebab penderitaan yang sekarang ini, haleluya, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ngerti Pak, bisnis sedang goyang. Kedai-kedai kopi pada jarang orang mau duduk, jarang orang beli.
Toko-toko pada jarang orang datang lagi hari-hari ini, penuh dengan ketakutan. Ada banyak bisnis-bisnis yang sedang ditutup. Saya baru datang, ada beberapa yang bilang, kantor saya sementara saya tutup. Saya ngerti Pak, mungkin kau sedang ada dalam penderitaan hari-hari ini. Tapi pegang firman, Paulus bilang, penderitaanmu tidak sebanding. Penderitaan ini ringan, yang sekarang ini engkau alami ringan. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kalau Tuhan izinkan kau mengalami penderitaan di pandemi ini, saya mau beritahu, jangan pernah goyah. Tetap ada darah Yesus yang mengcover hidupmu. Satu kali saudara akan menikmati dalam kekekalan. Saudara akan nikmati berkat itu. Haleluya. Dan yang terakhir, ayat 18 dia bilang begini. Yuk, kita perhatikan. Kita baca sama-sama. Yang di rumah, to chulaye, nang pedikai tak, holeng upiang tak. Sama-sama, di ayat yang ke-18. Yang di ruangan ini kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah, haleluya. Jangan lihat pandeminya, tapi lihat Kristus di dalamnya, saudara. Saudara lihat di berbagai macam negara sekarang orang-orang sujud, mulai menyembah Tuhan lewat pandemi ini. Jangan lihat penderitaan ini, jangan. Tapi lihat ada Tuhan di dalamnya. Haleluya. Waktu engkau takut, mulai Tuhan, aku gak mau lihat yang kelihatan. Kalau aku lihat, waduh, di Bintan makin banyak orang yang jadi PDP. Makin banyak orang yang penderita dalam pengawasan. Makin banyak orang yang positif. Engkau mungkin perhatikan yang kelihatan, engkau mulai takut. Tapi lihat yang tidak kelihatan. Alkitab bilang di seberang sana, haleluya, belakang langit biru, ada satu tempat yang jauh dari air mata, jauh dari sakit penyakit, jauh dari kedengkian di sana, jauh dari itu semua. Kita harus perhatikan yang hal-hal yang kekal. Haleluya. Selagi engkau ada di sini, jangan takut dalam penderitaan. Tetap setia sama Tuhan. Tetap setia. Mungkin kau sedang berkata kepada saya, Pak Gem, pendapatan kami semakin berkurang hari-hari ini. Saya ngerti Pak, saya ngerti Bu. Seluruh dunia ngalamin itu. Tapi jangan perhatikan penderitaan itu. Perhatikan Kristus. Dia akan buat mujizat. Tuhan punya banyak cara. Punya terlalu banyak cara untuk menolong engkau. Jangan pernah goyah imanmu. Pastikan darah Yesus selalu memproteksi hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya minta tolong Pak Tim ganti dengan yang panjang. Haleluya. Haleluya. Ganti dengan yang panjang. Oke. Ganti yang panjang. Oke. Cabut aja yang itu. Cek. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Cek. Puji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menyanyi bersama-sama. Oke. Baik saudara-saudara. Saya rindu kita menyanyi. Ada satu lagu yang tadi pagi ketika saya menyiapkan firman Tuhan, Tuhan ingatkan untuk nyanyi lagu ini. Ada banyak orang mungkin ada dalam kesesakan di pandemi ini. Ketika corona ini menguasai dunia, engkau mungkin berkata, aku dalam kesesakan. Tapi Tuhan ingatkan bahwa tangan aku selalu mempertahankan engkau. Tuhan ingatkan kepada saya lewat pujian ini, aku selalu memperhatikan dan memperdulikan engkau. Yang engkau harus lakukan, bersyukur. Amin. Kita bersyukur dalam keadaan seperti ini. Tetap bersyukur saudara. Dalam ucapan syukur ada kuasa. Mari kita sama nyanyikan pujian ini. Tadi saya sudah bagikan di grup. Haleluya.
kita akan ikuti perjamuan kudus, kita akan menyanyikan satu pujian ini. Haleluya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus, Engkau menyelesaikan bagiku. Sekali lagi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan